Lansia sekalian, berhentilah sejenak. 9 jenis makanan yang sama sekali tidak boleh disimpan di kulkas. Ini alasannya. Bagaimana jika kulkas diam-diam merusak kesehatan Anda setiap hari? Kedengarannya sulit dipercaya, bukan? Namun, di dalam kulkas itu tersimpan 9 jenis makanan umum yang bereaksi negatif dengan kulkas dengan cara yang belum pernah diketahui kebanyakan lansia. Masalahnya bukan hanya soal rasa atau tekstur. Masalahnya ada pada perubahan kimia berbahaya, hilangnya nutrisi, dan pertumbuhan bakteri akibat penyimpanan dingin. Dan ini yang menakutkan. Lebih dari 99% orang berusia di atas 60 tahun masih menyimpan makanan di kulkas tanpa menyadari dampak buruknya bagi usus, jantung, dan bahkan otak. Beberapa ahli kini percaya bahwa obsesi dengan penyimpanan dingin modern dapat memicu peningkatan penyakit kronis. Namun hari ini, kita akan mengupas fakta ilmiahnya. Dalam video ini, kami akan mengungkap 9 jenis makanan yang tidak boleh disimpan di kulkas dan cara sederhana untuk menyimpannya dengan aman. Tunggu sampai Anda tahu makanan kedua dalam daftar kami. Mungkin itu yang paling mengejutkan. Setiap poin yang kami sampaikan didukung oleh penelitian yang telah ditinjau sejawat. Kami telah menyertakan tautan ke semua sumber di deskripsi di bawah. Sebelum mulai, beritahu kami di kolom komentar dari mana Anda menonton, berapa usia Anda, dan apakah Anda pernah merasakan perubahan rasa atau tekstur saat menyimpan makanan tertentu di kulkas? Kami akan membaca dan menjawab setiap komentar dengan tips dan saran yang dipersonalisasi. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan kanal kami untuk konten serupa. Sekarang, tanpa basa-basi, mari kita mulai. Nomor 9. Kentang. Ada fakta yang mungkin mengejutkan Anda. Saat Anda menyimpan kentang di kulkas, Anda sebenarnya menciptakan senyawa beracun. Saya tidak melebih-lebihkan. Suhu dingin mengubah pati kentang menjadi gula melalui proses yang disebut pemanisan dingin. Ini bukan hanya soal rasa. Saat Anda memasak kentang beku ini pada suhu tinggi, gula tersebut bergabung dengan asam amino dan membentuk akrilamida. Badan Penelitian Kanker Internasional mengklasifikasikan akrilamida sebagai zat yang berpotensi menyebabkan kanker pada manusia. Sebuah studi dari Universitas Lampung menemukan bahwa kentang yang disimpan pada suhu kulkas memiliki kadar gula meningkat 300% hanya dalam 2 minggu. Gula meningkat 3 kali lipat, dan proses ini terjadi lebih cepat dari yang Anda kira. Para peneliti menguji lebih dari 500 sampel kentang, dan hasilnya konsisten di semua varietas kentang. Tekstur juga berubah. Suhu dingin merusak struktur sel, membuat kentang berpasir dan manis secara tidak wajar. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa kentang tumbuk kadang terasa aneh? Sekarang Anda tahu. Kulkas merusaknya pada tingkat seluler. Lalu, bagaimana cara menyimpan kentang? Simpan di tempat sejuk, gelap, dengan suhu sekitar 7 hingga 10 derajat Celcius. Lemari penyimpanan makanan, gudang, atau bahkan kotak kardus di lemari pakaian adalah pilihan sempurna. Kuncinya adalah kegelapan. Cahaya memicu produksi solanin, zat berwarna hijau yang membuat kentang beracun. Ya, beracun. Simpan kentang dalam kantong kertas atau keranjang yang memungkinkan sirkulasi udara. Jangan gunakan kantong plastik. Itu menahan kelembapan dan menyebabkan pembusukan. Ini tip kecil. Kebanyakan orang tidak tahu. Simpan kentang jauh dari bawang bombay. Kedua sayuran ini mengeluarkan gas yang mempercepat pembusukan kentang. Jaga jarak setidaknya 90 cm. Jika disimpan dengan benar, kentang bisa bertahan hingga 3 bulan. Di kulkas, kentang akan rusak dalam 2 minggu. Nomor 8. Roti. Ini mengejutkan semua orang. Kulkas sebenarnya membuat roti Anda lebih cepat basi. Kedengarannya kontradiktif, tapi ilmunya jelas. Pendinginan mempercepat proses retrogradasi pati. Itu istilah ilmiah untuk proses ketika molekul pati mengkristal dan mengeluarkan kelembapan. Peneliti di Institut Teknologi Pangan menemukan bahwa roti yang disimpan di suhu kulkas menjadi basi 6 kali lebih cepat dibandingkan roti yang disimpan di suhu kamar. 6 kali lebih cepat. Mereka mengukur kekerasan remah roti seiring waktu dan menemukan bahwa roti yang didinginkan menjadi keras dan rapuh hanya dalam 3 hari. Roti di suhu kamar tetap segar selama seminggu. Suhu dingin juga menghancurkan senyawa aroma alami roti, senyawa organik volatil yang memberikan aroma khas roti segar.
Roti akan cepat terdegradasi dalam kondisi dingin. Lidah Anda tidak berbohong ketika roti yang didinginkan terasa seperti karton. Cara terbaik menyimpan roti adalah di kotak roti atau kantong kertas di suhu kamar. Kotak penyimpanan harus memungkinkan sirkulasi udara untuk mencegah jamur, sekaligus menjaga kelembapan agar roti tetap lembut. Jika Anda tidak bisa menghabiskan satu roti dalam seminggu, ini yang harus dilakukan. Iris roti terlebih dahulu, lalu bekukan. Pembekuan sebenarnya lebih baik daripada pendinginan karena prosesnya cepat, sehingga kristal es tidak punya waktu untuk merusak struktur roti. Saat membutuhkan roti, masukkan irisan roti beku langsung ke pemanggang roti. Rasanya hampir sama seperti roti segar. Kuncinya adalah langsung dari freezer ke pemanggang roti. Jangan biarkan mencair dulu. Saat itulah masalah kelembapan dimulai. Nomor 7. Madu. Madu mungkin adalah makanan paling sempurna dari alam. Madu hampir tidak pernah rusak. Arkeolog menemukan madu berusia 3000 tahun di makam Mesir yang masih bisa dimakan. Tapi jika disimpan di kulkas, Anda akan merusaknya dalam hitungan minggu. Suhu dingin membuat madu mengkristal dengan cepat. Ini tidak berbahaya, tapi mengubah segalanya tentang madu. Cairan emas yang lembut berubah menjadi gumpalan keras dan kasar yang sulit larut. Lebih penting lagi, kulkas membuat madu lembab. Setiap kali Anda membuka toples madu dingin, uap air akan mengembun. Kelembapan adalah musuh madu. Sebuah studi dari Dewan Madu Nasional Indonesia menunjukkan bahwa madu yang disimpan di bawah 10 derajat Celcius kehilangan hingga 35% sifat antibakterinya. Itulah senyawa yang menjadikan madu sebagai antibiotik alami. Peradaban kuno menggunakan madu untuk mengobati luka karena sifat ini. Kulkas Anda menghancurkannya. Rasa juga berubah. Madu mengandung lebih dari 180 senyawa yang menciptakan rasa kompleks. Penyimpanan dingin membuat senyawa ini terdegradasi tidak merata. Madu mentah mahal Anda mulai terasa seperti sirup murah. Simpan madu di suhu kamar dalam wadah tertutup. Suhu ideal adalah 18 hingga 24 derajat Celcius. Hindari sinar matahari langsung karena dapat menurunkan kualitas madu. Jika madu mengkristal, jangan dibuang. Letakkan toples madu di air hangat dan aduk perlahan. Madu akan kembali cair tanpa kehilangan manfaatnya. Satu hal yang kebanyakan orang tidak tahu, warna madu menunjukkan kandungan antioksidannya. Madu gelap memiliki lebih banyak antioksidan, tapi penyimpanan dingin lebih merusak madu gelap daripada madu terang. Antioksidan berharga ini sangat rentan terhadap suhu dingin. Nomor 6. Kopi. Pecinta kopi, bersiaplah. Jika Anda menyimpan kopi mahal di kulkas, Anda sedang merusaknya. Kulkas adalah musuh terburuk kopi. Ini alasannya. Biji kopi sangat berpori. Mereka menyerap bau dan rasa dari segala sesuatu di sekitarnya. Kulkas Anda penuh dengan aroma dari sisa makanan Chinese, keju yang terlupakan, dan lainnya. Kopi Anda menyerap semua bau itu seperti spons. Itulah mengapa kopi pagi Anda terasa aneh. Tapi penyerapan bau hanyalah permulaan. Fluktuasi suhu di kulkas menciptakan uap air yang mengembun pada biji kopi. Kelembapan ini menyebabkan penuaan dini dan bahkan jamur. Studi dari Asosiasi Kopi Spesial Indonesia menemukan bahwa biji kopi yang disimpan dingin kehilangan 60% senyawa aromatiknya dalam seminggu. Minyak dalam biji kopi, yang menyimpan sebagian besar rasa, membeku di suhu dingin. Saat menggiling biji kopi dingin, minyak beku ini tidak terekstraksi dengan baik saat diseduh. Anda akan mendapatkan kopi hambar, tanpa aroma, dan sama sekali tidak seperti yang diharapkan. Simpan kopi dalam wadah kedap udara di suhu kamar. Tapi tidak sembarang wadah. Wadah harus buram karena cahaya menurunkan kualitas kopi. Suhu penyimpanan ideal adalah 15 hingga 21 derajat Celcius dengan fluktuasi suhu minimal. Beli kopi dalam jumlah kecil untuk digunakan dalam 2 minggu. Begitu kantong dibuka, waktu penyimpanan mulai terhitung. Oksigen adalah musuh kedua kopi. Beberapa pecinta kopi menggunakan wadah vakum, tapi sebenarnya, membeli kopi segar dan langsung memakainya lebih baik. Jika harus menyimpan kopi dalam jangka panjang, freezer lebih baik daripada kulkas. Tapi ada catatan, Anda hanya boleh membekukan kopi sekali. Bagi kopi menjadi porsi mingguan.
Bekukan dalam kantong kedap udara dan ambil hanya yang diperlukan. Jangan membekukan ulang kopi. Kerusakan akibat kelembapan dari pembekuan dan pencairan berulang tidak dapat diperbaiki. Nomor 5. Bawang putih. Menyimpan bawang putih di kulkas adalah bencana yang menunggu terjadi. Ini tidak hanya menghilangkan manfaatnya, tapi juga bisa berbahaya. Saya akan jelaskan mengapa ini penting, terutama untuk lansia yang mengandalkan manfaat kesehatan bawang putih. Saat disimpan di kulkas, bawang putih mulai bertunas. Tunas hijau itu tidak hanya jelek. Mereka pahit dan bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Tapi itu bukan yang terburuk. Lingkungan lembab dan dingin di kulkas dapat memicu pertumbuhan jamur pada bawang putih. Beberapa jamur ini menghasilkan mikotoksin, senyawa yang sangat berbahaya. Penelitian dari Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa bawang putih yang disimpan dingin kehilangan 50% kandungan alicin dalam 10 hari. Alicin adalah senyawa yang memberikan sifat obat pada bawang putih. Ini membantu bawang putih menjadi antibakteri, antivirus, dan baik untuk kesehatan jantung. Menyimpan bawang putih di kulkas sama saja membuang setengah manfaatnya. Tekstur bawang putih juga terpengaruh. Suhu dingin merusak dinding sel, membuat bawang putih lembek dan sulit dicincang dengan baik. Pernahkah Anda mencoba mencincang bawang putih beku? Ini akan menjadi campuran lengket yang menempel di mana-mana. Simpan bawang putih di tempat kering, sejuk, dengan sirkulasi udara baik. Kantong jaring atau keranjang jaring adalah pilihan sempurna. Suhu ideal adalah sekitar 15 hingga 18 derajat Celcius. Jangan simpan bawang putih dalam wadah plastik atau wadah tertutup. Bawang putih perlu bernapas. Hindari sinar matahari langsung karena bisa membuat bawang putih pahit. Jangan simpan bawang putih dekat kompor. Panas dan kelembapan saat memasak akan membuat bawang putih cepat bertunas. Jika disimpan dengan benar, bawang putih utuh bisa bertahan hingga 6 bulan. Setelah dipecah, gunakan siung bawang putih dalam 10 hari untuk kualitas terbaik. Ini tip yang akan mengubah cara memasak Anda. Bawang putih pada suhu kamar melepaskan rasa lebih mudah daripada bawang putih dingin. Minyak esensial yang membawa rasa harus dalam bentuk cair, bukan beku karena dingin. Masakan Anda akan jauh lebih lezat jika bawang putih disimpan dengan benar. Nomor 4. Pisang. Pisang dan kulkas adalah pasangan yang salah besar. Coba masukkan pisang ke kulkas dan lihat bagaimana ia berubah menjadi bubur hitam. Tapi kerusakan jauh lebih dalam dari sekadar penampilan. Suhu dingin menyebabkan apa yang disebut ilmuwan sebagai cedera dingin. Pisang adalah buah tropis yang tidak pernah mengalami dingin di lingkungan alaminya. Sel-selnya benar-benar tidak tahan. Membran sel pecah, enzim bocor, dan buah mulai membusuk dari dalam. Studi dari Kementerian Pertanian Queensland menemukan bahwa pisang yang disimpan di bawah 13 derajat Celcius kehilangan 80% kandungan vitamin C dalam 5 hari. Mereka juga berhenti menghasilkan nutrisi baru. Pisang biasanya terus menghasilkan senyawa bermanfaat saat matang. Penyimpanan dingin menghentikan proses ini sepenuhnya. Kulit pisang yang menghitam bukan hanya jelek. Itu menunjukkan mekanisme pertahanan alami buah telah melemah. Bintik-bintik coklat itu adalah jaringan buah yang sudah mati. Jaringan mati bisa mengandung bakteri dan jamur, bahkan jika belum terlihat. Simpan pisang di suhu kamar, idealnya antara 13 hingga 21 derajat Celcius. Gantung pisang di pengait untuk menghindari memar. Gas etilen yang dihasilkan perlu mengalir di sekitar buah agar matang dengan benar. Ini rahasia yang tidak ingin diketahui supermarket. Anda bisa mengontrol kecepatan pematangan pisang. Untuk mempercepat, masukkan pisang ke kantong kertas bersama apel. Untuk memperlambat, pisahkan setiap sisir dan bungkus tangkainya dengan plastik wrap. Ini mengurangi emisi gas etilen hingga 40%. Saat pisang mencapai kematangan sempurna, Anda bisa menyimpannya di kulkas maksimal 1 atau 2 hari. Kulitnya akan menghitam, tapi dagingnya masih baik. Lebih baik lagi, kupas dan bekukan pisang untuk smoothie. Pisang beku membuat smoothie lebih enak, karena menciptakan tekstur creamy tanpa perlu es. Nomor 3. Bawang bombay. Menyimpan bawang bombay di kulkas bisa jadi kesalahan terbesar yang sering dilakukan. Kerusakan terjadi seketika dan tidak bisa diperbaiki. Inilah yang terjadi begitu Anda menutup pintu kulkas.
Kelembapan di kulkas biasanya sekitar 95%. Bawang bombay membutuhkan kelembapan 65% atau lebih rendah. Kelembapan berlebih ini meresap melalui kulit tipis seperti kertas dan menciptakan lingkungan ideal untuk jamur. Jamur hitam pada bawang bombay menghasilkan aflatoksin, salah satu zat karsinogen paling kuat yang diketahui ilmu pengetahuan. Tapi sebelum jamur muncul, suhu dingin mengubah pati dalam bawang bombay menjadi gula. Studi dari Universitas Brawijaya menemukan bahwa bawang bombay yang disimpan dingin memiliki kadar gula meningkat 270% setelah 2 minggu. Ini mengubah rasa dan sifat memasaknya sepenuhnya. Sup bawang bombay ala Prancis Anda akan terasa seperti makanan penutup. Tekstur menjadi lembek karena kristal es terbentuk di dalam sel dan memecahkannya. Saat ini terjadi, bawang bombay kehilangan kemampuan karamelisasi dengan baik. Itulah bawang bombay coklat keemasan yang biasa Anda lihat di restoran. Bawang bombay utuh tidak bisa disimpan dingin. Simpan di tempat kering, sejuk. Idealnya di lemari makanan atau gudang. Suhu sebaiknya antara 23 hingga 27 derajat Celcius. Jangan simpan bawang bombay dalam kantong plastik. Mereka perlu bernapas. Kantong jaring, keranjang, atau bahkan stoking sangat baik. Jauhkan bawang bombay dari kentang. Saya sudah menyebutkan ini, tapi perlu diulang. Keduanya mengeluarkan gas yang saling merusak. Juga, hindari sinar matahari langsung karena akan memicu pertunasan. Setelah dipotong, bawang bombay harus disimpan dalam wadah kedap udara di kulkas dan digunakan dalam 7 hari. Permukaan potongan rentan terhadap bakteri, jadi harus didinginkan. Tapi bawang bombay utuh tidak boleh masuk kulkas. Nomor 2. Tomat. Sekarang kita sampai pada makanan yang paling mengejutkan. Tomat. Fakta tentang menyimpan tomat di kulkas begitu mengkhawatirkan hingga banyak yang tidak mau percaya. Tapi ilmu pengetahuan tidak bisa dibantah. Peneliti di Universitas Airlangga membuat penemuan penting. Penyimpanan dingin tidak hanya memengaruhi tekstur dan rasa tomat. Ini benar-benar menonaktifkan gen mereka, khususnya gen yang bertanggung jawab menghasilkan senyawa rasa. Begitu gen ini berhenti bekerja, mereka tidak akan pulih sepenuhnya. Bahkan jika Anda mengeluarkan tomat dan menghangatkannya, kerusakan tetap permanen. Penelitian memeriksa lebih dari 25.000 gen dalam tomat dan menemukan bahwa suhu di bawah 10 derajat Celcius menonaktifkan ratusan gen tersebut. Tomat benar-benar bukan tomat lagi di tingkat genetik. Ini menjadi bola air merah tanpa nilai gizi. Ini menjadi serius bagi lansia. Tomat adalah salah satu sumber likopen terbaik, antioksidan kuat yang melindungi dari penyakit jantung dan beberapa jenis kanker. Penyimpanan dingin mengurangi kandungan likopen hingga 65%. Tapi bukan hanya kehilangan 65%. Likopen perlu bergabung dengan enzim tertentu untuk diserap tubuh. Penyimpanan dingin menghancurkan enzim ini sepenuhnya. Jadi, bahkan 35% yang tersisa menjadi tidak berguna. Kerusakan tekstur terlihat di bawah mikroskop. Kristal es terbentuk di antara dinding sel, menciptakan lubang-lubang kecil di seluruh buah. Inilah mengapa tomat dingin menjadi lembek dan berair. Struktur selnya rusak dari dalam. Jadi, simpan tomat di suhu kamar, dengan tangkai menghadap ke bawah. Ini mencegah kelembapan masuk melalui bekas tangkai dan mencegah bakteri. Suhu ideal adalah 13,5 hingga 21,5 derajat Celcius. Hindari sinar matahari langsung, tapi jangan simpan di lemari gelap. Tomat membutuhkan cahaya tidak langsung untuk menjaga nutrisi. Jangan simpan tomat dalam kantong plastik. Mereka mengeluarkan gas etilen yang perlu keluar. Jika terperangkap, gas ini mempercepat pembusukan. Satu tomat busuk dalam kantong plastik bisa merusak seluruh tumpukan dalam 24 jam. Tomat matang harus digunakan dalam 3 hingga 5 hari. Jika kebanyakan, buat saus dan bekukan. Produk tomat matang sebenarnya memiliki lebih banyak likopen daripada tomat mentah, dan pembekuan menyimpannya dengan sempurna. Nomor 1. Alpukat. Kami menyimpan yang terpenting untuk akhir. Alpukat. Apa yang terjadi pada alpukat di kulkas sungguh memalukan. Kerusakan ini begitu parah, begitu dahsyat hingga membuat semua makanan lain tampak seperti masalah kecil. Alpukat mengandung lebih dari 20 nutrisi penting. Ini salah satu dari sedikit buah yang menyediakan lemak sehat,
terutama asam oleat, yang sangat penting untuk kesehatan otak lansia. Tapi penyimpanan dingin menghancurkan lemak ini melalui proses yang disebut peroksidasi lipid. Suhu dingin membuat lemak teroksidasi cepat, menghasilkan radikal bebas berbahaya alih-alih nutrisi bermanfaat. Peneliti di Universitas Indonesia menemukan bahwa alpukat yang disimpan dingin kehilangan 90% aktivitas antioksidannya dalam 4 hari. 90%. Antioksidan ini, termasuk vitamin E dan C, adalah yang membuat alpukat sangat berharga bagi tubuh yang menua. Mereka melindungi dari peradangan, mendukung kesehatan mata, dan meningkatkan penyerapan nutrisi dari makanan lain. Tapi yang benar-benar mengejutkan adalah, suhu dingin tidak hanya menghentikan pematangan, tapi juga mengaktifkan enzim yang secara aktif menghancurkan buah dari dalam. Enzim polifenol oksidase ini menyebabkan penghitaman buah. Tapi dalam cuaca dingin, enzim ini bekerja berlebihan, memecah dinding sel dan mengubah senyawa bermanfaat menjadi zat pahit yang berpotensi berbahaya. Perubahan tekstur tidak bisa dikembalikan. Alpukat lembut dan krimi berubah menjadi alpukat lembek dan berair. Lemak terpisah dari serat, menciptakan campuran berminyak yang sulit dihaluskan. Guacamole Anda akan rusak sebelum dimulai. Simpan alpukat mentah di suhu kamar, idealnya 18 hingga 24 derajat Celcius. Letakkan alpukat di mangkuk di meja dapur, jangan di kantong tertutup. Alpukat perlu sirkulasi udara untuk matang merata. Untuk mempercepat pematangan, masukkan alpukat ke kantong kertas bersama pisang. Gas etilen dari pisang bisa mempersingkat waktu pematangan hingga setengahnya. Saat sudah matang, alpukat bisa disimpan di kulkas maksimal 2 hingga 3 hari jika sangat perlu, tapi kualitasnya akan menurun drastis. Lebih baik beli alpukat pada tahap pematangan berbeda, agar selalu ada yang matang sempurna. Jika Anda memotong alpukat dan tidak bisa menghabiskannya, ini rahasianya. Biarkan biji di setengah alpukat yang belum digunakan dan olesi air jeruk nipis pada dagingnya. Simpan alpukat dalam wadah kedap udara bersama potongan bawang bombay. Senyawa belerang dari bawang bombay mencegah penghitaman tanpa memengaruhi rasa. Metode ini menjaga alpukat potong tetap segar hingga 2 hari di suhu kamar. Perbedaan antara alpukat yang disimpan dengan benar dan yang didinginkan sangat besar. Penyimpanan yang benar menjaga lemak baik untuk otak, mempertahankan tekstur krimi, dan memastikan semua nutrisi anti penuaan tetap utuh. Tubuh Anda akan berterima kasih. Akhirnya, kebenaran tentang kulkas telah disembunyikan terlalu lama. 9 makanan ini mewakili ribuan rupiah makanan yang terbuang dan nutrisi yang hilang. Lebih penting lagi, ini mewakili peluang yang terlewat untuk kesehatan yang lebih baik di tahun-tahun emas kita. Setiap nutrisi berharga saat Anda melawan penuaan, menjaga fungsi kognitif, dan mempertahankan kesehatan. Jangan biarkan kulkas menghalangi usaha Anda. Simpan makanan ini dengan benar dan maksimalkan nilai gizinya. Tubuh Anda berhak mendapatkan yang terbaik, dan sekarang Anda tahu caranya. Kami ingin mendengar dari Anda. Dari 9 makanan ini, mana yang paling mengejutkan Anda? Dan apakah Anda sudah menyimpannya di kulkas selama bertahun-tahun tanpa tahu konsekuensinya? Bagikan pengalaman dan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Kami sangat menantikan tanggapan Anda. Terima kasih telah menonton.